Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemberian materi dalam kuliah online ini untuk materi portal. Saya perkecil. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam kuliah online kita. Nah, di sini hari ini kita membahas portal. Untuk portal ini saya rasa rekan-rekan semua udah sering jumpa. Seperti tiang gawang sepak bola itu bentuknya portal, ya. Di sini bangunan portal banyak dijumpai sebagai konstruksi bangunan gudang. Kalau untuk konstruksinya, hangar, jembatan, menara air dan lain-lain. Tapi ini kalau dalam kondisi dua dimensi, ya, dalam kondisi dua dimensi bentuknya itu kan rata-rata seperti portal semua. Tapi dudukannya rata-rata ataupun tumpuannya itu jepit. Pada struktur portal yang terdiri dari balok dan tiang dibebani muatan di atasnya, diberikan beban muatan, ataupun di kolomnya sendiri itu diberikan muatan atau tiang diberikan muatan. Akan timbul lenturan pada balok kalau yang pada posisi horizontal, ya. Bidang horizontal itu namanya bidang balok. Balok itu diberi muatan, maka akan melentur dan akan meneruskan balok itu karena nantinya bersifat portal, maka terusannya itu ke tiang, maka dia bentuknya berupa gaya normal. Balok pada sistem demikian sama dengan kondisi balok sederhana. Kemudian portal yang dibahas yaitu portal statis tertentu, ya, dengan menggunakan dua tumpuan yaitu sendi dan roll. Jadi statis tertentu. Kalau statis tertentu biasanya yang tidak diketahui untuk kita cari itu ada 3 gitu, ya, tidak melebihi dari 3 tumpuannya, itu sendi dan roll. Berarti di sendi ada 2 yang belum diketahui, yaitu nilai reaksi vertikal dan horizontalnya, dan di roll ada nilai vertikalnya, dengan tidak memperhitungkan perubahan bangunan yang terjadi. Struktur portal atau rangka merupakan struktur yang terdiri dari batang yang mampu menahan beban, gaya geser, aksial, dan momen lentur. Struktur portal, prinsip perhitungan tetap sama dengan bentang sederhana, ya, yang mana dia tanpa ada kolom, langsung tumpuan balok saja, tapi sendi roll. Keinginannya sigma V, ya, tetapan aturan mainnya itu vertikal, sigma vertikalnya 0, horizontalnya 0, sigma horizontalnya dan sigma momennya sama dengan 0. Ini ada contoh portal, bangunan portal simetris. Simetris itu artinya kolom atau tiangnya ini dengan tinggi yang sama, ya, dengan tinggi yang sama, dengan beban terpusat vertikal di P. Nah, berarti ini balok, ini kolom. Ya, ini balok, ini kolom. Di atas balok itu ada beban P. Kemudian di sini ada jarak RAV dikali L, ya, jarak RAV dikali L. Kemudian bukan jarak RAV dikali L, ada tumpuan dari A ke B itu dengan jarak L. Mohon maaf sebelumnya, tumpuan A ke B dengan jarak L. Kemudian tingginya tiang itu baik AC maupun BD itu H, ya, itu H. Nah, yang ini jarak A ini yaitu dari, ibaratnya dari RAV ke P kalau secara horizontalnya, kemudian RBV ke P itu B. Kemudian untuk penyelesaiannya kita cari berapa nilai reaksi perletakan yang terjadi. Ada reaksi A vertikal maupun reaksi B vertikal. Kemudian kita cari sigma momen B. Kalau untuk mencari sigma momen B yang akan keluar yaitu nilai RAV-nya. Sama dengan konsep
apa namanya, bentang sederhana. RAV sama dengan asumsinya yaitu kalau namanya momen, kalau nilai momen yaitu gaya tegak lurus bidang yang bekerja, dikalikan jarak gitu. Berarti asumsinya RAV ini berada pada posisi ini. Berarti RAV dikalikan ketumpuan RBV ya, karena desimal momen B, maka RAV dikalikan L. Kemudian P yang merupakan berlawanan arah jarum jam, posisinya begini nih ya, begini posisinya, berarti dikurang P dikalikan B ya. Dikurang P dikalikan B, ini dia, sama dengan 0. Maka nilai reaksi A vertikalnya sama dengan P dikalikan B per L. P kalikan B per L, karena RAV nya yang akan kita cari. Begitu juga sigma momen A. Sigma momen A berarti semua gaya-gaya yang bekerja tegak lurus bidangnya itu dikumpulkan di tumpuan A ya. Berarti RBV dia berlawanan arah, ini dia negatif. Kemudian P itu positif, begini posisinya ya. Berarti untuk jarak RBV itu nilai L, untuk jarak P itu tumpuan A ya, ketumpuan A ini. Maka kontrolnya RAV tambah RBV dikurang P ya. Ini reaksinya, ini aksinya yang terjadi. Berarti nilai P kali B per L tambah P kali A per L dikurang P. Ini bisa digabung seperti diuraikan kemarin. Berarti P kali A tambah B per L. A tambah B per L itu nilainya 1 ya. Ini A tambah B berarti nilainya sama dengan L. Maka P dikalikan 1 dikurang P. Jadi P dikurang P sama dengan 0. Berarti kontrol kita sudah betul. Kemudian penyelesaiannya, untuk mendapatkan gambar bidang momen kita harus mencari nilai momen yang bekerja. Kita ketahui bahwa di tumpuan A dan di tumpuan B itu tidak mempunyai nilai momen secara otomatis, karena yang bekerja itu roll dan sendi gitu ya. Maka MA sama dengan 0. MA sama dengan 0. MC di sini pas di atas tumpuan RAV gitu ya. Nilai RAV-nya pas, maka nilai sama dengan 0 juga. Sedangkan ME ini dia, maka ME yang bekerja gaya tegak lurus bidang. Ini dia tegak lurus bidang terhadap beban ini. Maka RAV ya, RAV dia merupakan seratnya serat positif berputar yang seperti ini. Maka positif RAV dikalikan A. Sama dengan kita masukkan nilai RAV-nya P kali AB, P kali B per L. Karena ada A, maka P kali A kali B per L ya. MD di sini berarti RAV dikalikan L, RAV ke D ya. RAV bentuk jaraknya L. Ini merupakan gaya tegak lurus bidangnya, jaraknya itu jarak L, ketumpuan D. Dikurang P. Setelah itu ada beban P yang tegak lurus bidang terhadap beban C ke D. P dikalikan B. Ya, P dikalikan B. Sekarang mengapa nilainya sama dengan 0 di tumpuan D, di join D, hubungan antara balok dengan kolom ini nilainya sama dengan 0. Kita lihat RAV nilainya P kali B per L. Ini merupakan nilai RAV. Jaraknya itu merupakan jarak L. Berarti kalau misalnya kita kalikan P kali B per L dikalikan L, L-nya bisa dicoret jadi 1. Jadi P kali B kalikan 1 dikurang P kali B gitu. Ini B-nya B kecil juga ya, bukan B besar, sorry. Saya hapus. B-nya B kecil juga. Kemudian maka yang tinggal itu P kali L. P kali B, karena L ini dengan L ini bisa dicoret gitu. P kali B kurang P kali B, maka nilainya sama dengan 0. Maka di sini 0. MB-nya sama dengan 0. Sekarang kita cari untuk mencari gaya lintang yang ada. Gaya lintang yang ada yaitu, kalau ini tadi momen merupakan gaya tegak lurus bidang dikalikan jarak, sedangkan gaya lintang itu hanya gaya tegak lurus bidangnya saja gitu, tanpa ada pengalihan jarak. DAC kita lihat tidak ada gaya yang tegak lurus bidang. Ini bidangnya, gaya tegak lurus bidang harusnya dari sampingnya. Berarti nilainya sama dengan 0. DCE kita pandang itu ada, yaitu CE perwakilannya itu dari RAV ya. Ya, tolakan RAV. Kalau ini saya tahan, ini ditolak, maka ini akan naik ke atas, bentuknya seperti huruf Z kan.
Berarti permisalan huruf Z maka nilainya positif. DED, ini DED berarti kemari, maka RAV-nya sudah tahu kita positif. P-nya itu menolak ke bawah. Kalau saya tahan, tolakan ke bawah seperti Z terbalik, gitu. Huruf Z terbalik, maka ini negatif. Ya, ini dimasukkan. Sekarang DDB dia tidak punya nilai, gitu. Karena masalahnya batangnya ini tidak ada gaya yang tegak lurus bidangnya. Oke, baik. Ini untuk gambar bidang momennya. Tadi kita ketahui, gitu. Kita ketahui ada di AC tidak mempunyai momen karena tidak ada gaya, di BD tidak ada momen karena tidak ada mempunyai gaya tegak lurus bidang. Yang ada puncaknya itu di E, gitu. Yaitu ini tadi di E itu mempunyai rumusan P kali B per L. Sedangkan di tumpuan C, bukan di join C dengan di join D dia 0, maka puncaknya itu di E ini. Maka P kali B per L inilah dia. P kali B per L. Nah, ini untuk gambar bidang momennya. Dia positif. Ya, nilainya positif. Kemudian untuk gambar bidang lintang kita tahu A ke C tidak mempunyai gaya tegak lurus bidang, B ke D begitu juga tidak mempunyai gaya tegak lurus bidang. Maka yang ada itu dari RAV, ini dia nilai RAV-nya. Kemudian di E itu selisih antara RAV dan P, ini dia selisihnya, dan turun menjadi nilai lintang untuk E ke D gitu ya. Ini dia. Kemudian untuk normal. Untuk normal ada normal AC, ini AC. Normal itu yaitu gaya yang sejajar bidang. Ini bidang, datang gaya yang sejajar bidang. Berarti untuk AC gaya sejajar bidangnya dari RAV. Karena kondisinya tekan ya, karena kondisinya tekan serat, maka nilainya negatif ya. Sedangkan yang di sini 0. Karena apa? Bidang ini tadi horizontal yang dari C ke D tidak ada punya nilai horizontal, tidak ada punya gaya horizontal, maka nilainya sama dengan 0. Sedangkan yang ini, kolom ini, gaya sejajar seratnya itu dari RBV. Nih, karena dia tertekan, kondisinya negatif. Ini dia, negatif. Ya. Ini berarti negatif dari mana? Dari nilai RAV dan dari nilai RBV. Ini 0. Sekarang, bagaimana jika ada gaya tegak lurus bidangnya ya, ada gaya yang tegak lurus bidangnya, yaitu baik itu P1 untuk bidang horizontal, kemudian ada P2 untuk bidang vertikal, ini bidang vertikalnya ya. Nah, berarti gaya tegak lurus bidang vertikal yaitu gaya horizontal. Bidang horizontal gaya tegak lurus bidangnya yaitu bidang vertikal P1-nya ya. Ini P2. Oke, baik. Berarti di bidang vertikal kolom ya, yang kolom ini berarti mempunyai nilai nantinya ya. Kita lihat nilai-nilai apa saja yang berlaku gitu. Berarti kalau dia di P2 ini mempunyai nilai yang horizontal, maka RAH-nya pasti sudah ada keluar ya. Kemudian kita cari penyelesaian terlebih dahulu. Reaksi perletakan. Ya, reaksi perletakan. Di sini yang paling penting, kalau udah keluar nilai horizontal seperti ini, maka kita cari dulu nilai horizontal supaya mudah untuk memasukkan nilai horizontal pada sigma momen yang berlaku. Kalau tadi di sini, mengapa yang pertama tadi tidak ada horizontalnya, Pak? Ini kan kita nggak mencari nilai horizontal karena masalahnya tidak ada gaya horizontal yang berlaku, yaitu dari bidang tegak lurus bidang kolom ini ya, jadi horizontalnya 0 gitu. Nah, yang ini ada horizontal. Ini ada horizontal, mengapa? Karena ada beban P2 ini, berarti kan perlawanan dari kondisi dari horizontal, ibaratnya seperti itu. Mau dia perlawanan, mau dia searah horizontal, nanti kita hitung. Reaksi perletakannya, ini saya asumsikan horizontalnya begini ya, arahnya seperti ini. Ini sigma momen B. Sigma momen B berarti kita cari dulu horizontal supaya nanti RAH-nya masuk di wilayah sigma momen. Sigma horizontal sama dengan 0. Saya asumsikan RAH yang datang seperti ini, saya buat negatif. Maka P2-nya positif karena berlawanan horizontal. Jadi sewaktu kita pindahkan ke sama dengan 0, maka P2-nya menjadi positif. Berarti permisalan kita sudah betul. Ya, permisalan tanda kita sudah betul. RAH-nya menjadi positif. Nah, kemudian
kita udah dapat nilai horizontal, masuk ke sigma momen. Baik itu mau sigma momen B atau sigma momen A, nggak ada masalah. Saya mulai dengan sigma momen B. Maka sigma momen B RAV, ya, RAV ke tumpuan B, itu berarti jaraknya L, dikurangkan RAH, ya, RAH, sebentar, saya colok dulu, mau habis baterai. Baik, kita lanjutkan. Sigma momen B sama dengan 0. RAV berarti kan jarak yang kita gunakan bukan jarak ketinggian, jaraknya jarak panjang ke tumpuan B. RAV karena tegak lurus bidangnya itu tumpuan CD. Bukan tumpuan, bidang CD. RAV dikalikan L nih. Kemudian ada RAH, ya. Mengapa ini positif tadi RAV? Karena dia searah jarum jam, perputaran begini. Nah, kemudian RAH negatif, ya, negatif RAH, ya, mau negatif mau positif. Karena mengapa ini 0, jarak atau ketinggian 0? Karena RAH itu ketinggiannya sama-sama tumpuannya dengan kondisi ketinggian yang sama. AB ini kondisi tingginya sama, maka sejajar, ya, yaitu maka nilai sama dengan 0. Kemudian apalagi yang ada? P1 gitu. P1, ini P1. Nah, P1 ke tumpuan B. Kalau mau P2 pun nggak ada masalah. P1 dulu. Ya, P1 karena kan yang kita lihat kan gaya-gaya tegak lurus bidang. P1 berarti dia jarak, bukan tinggi, ya. Karena P1 ini bidangnya ini berarti kan jarak terhadap B ini. Berarti jaraknya jarak B. Sedangkan P2 itu diambil tinggi, nggak jarak. Karena apa? Tegak lurus bidangnya kan ini. Dari sini kemari, ya, kita anggap dia sejajar dengan tumpuan ini. Nah, berarti ini. Jadi kita ambil nilai D. Berarti intinya, ya, sigma momen yang berlaku untuk portal itu walaupun dia pada bidang vertikal dan horizontal, yang penting gaya tegak lurus bidangnya dikalikan jarak atau tinggi. Bekerjanya terhadap jarak atau tinggi, itu saja. Begitu juga untuk sigma momen A. Negatif RBV kali L, mengapa? Karena dia berlawanan arah jarum jam. L-nya itu merupakan jarak, karena kan bidang bekerjanya yang ini gitu, tegak lurus bidangnya. P1 dikalikan A, P1 dikalikan A itu merupakan positif karena sejajar bidang, searah jarum jam. Mohon maaf. Kemudian P2 kali D, P2 kali D itu ya ketinggian. Ini dia. Ya berarti hampir sama, P2 kali D yang di tumpuan A dan tumpuan B tetap kita menggunakan ketinggian gitu. Ini hasilnya. Kemudian sigma H tadi udah kita hitung, ya, sigma H udah kita hitung. Ini hasilnya, ya. P1 kali A di yang RBV tadi kalikan L, L-nya ini sebagai pembagi, ya, L sebagai pembagi. Jadi kalau misalnya dimasukkan angka lebih mudah. Kemudian udah dapat sigma momen B, sigma momen A yang keluar RAV dan RBV, kita kontrol. RAV tambah RBV dikurangkan P1 wajib nilainya sama dengan 0. Karena ukurannya itu aturan mainnya yaitu seimbangnya nilainya sama dengan 0. Kemudian mencari nilai momennya, momen A sama dengan 0, ya. Momen A sama dengan 0 karena kita udah tahu, ya, untuk mencari nilai momen, untuk mendapatkan gambar bidang momen di tumpuan A dan B nggak ada momen karena masalahnya kan di sendi dan roll, ya, otomatis nilai sama dengan 0. Sekarang dari MA 0, MF berarti kan di P2 ini merupakan akhirnya, berarti P2 nggak bekerja. Yang bekerja itu kalau gaya tegak lurus bidangnya yaitu RAH saja. RAH, ya, MF ini RAH dikalikan ini bukan H, dikalikan D. Salah, dikalikan D. Tingginya itu kita gunakan D, ya. RAH kita kalikan D karena dia MF, ya, jaraknya itu yang ini, berarti jarak kita gunakan jarak D.
Kemudian untuk MC, gaya tegak lurus bidangnya berarti udah ada dua, RAH1, P21. Yang ini ya seratnya serat positif, yang ini dia berlawanan, jadi seratnya serat negatif. RAH positif dikalikan ke C ini merupakan jarak H, sedangkan P2 itu jaraknya C. Ya, nih P2 ke C yang besar ini jaraknya C. Ya. Kemudian ME gaya yang bekerja berarti RAV, ya ini sudah ada RAV gaya yang bekerjanya, RAV ke E ini jaraknya A. Kemudian RAH jaraknya ke E ini, ibaratnya E ini berada di sini nih. Kita ambil nilai ketinggian, ya. RAH dikalikan H. Ini dia H-nya. H-nya H besar lah. Kita ganti H besar supaya jangan ragu gitu. Hanya RAH gantikan H besar. Sip. RAH kita kalikan H, ya. Kemudian P2-nya kita anggap tumpuan E-nya tadi bukan tumpuan, nilai koordinat E-nya di sini. Berarti ketinggiannya itu ketinggian C gitu. Kok B, P2 kok B. Sorry. P2C. Ini P2C dia. P1B, betul. Saya ganti, berarti RAH kalikan H karena E nya kita anggap di sini, ya, karena diambil nilai ketinggian. Kemudian P2 kita jadikan nilai C karena dia tinggiannya di sini C. Sedangkan RAV sejajar bidangnya yaitu jajar bidang yang ini, maka jaraknya itu kita jarakkan A. Jadi itu dia. Kalau mau melihat pengandaiannya seperti itu, ya, yang mana yang berlaku gaya sejajar bidang terhadap jaraknya. Kemudian MD berarti di sini. MD berarti RAV jaraknya L. Dari RAV kita anggap di sini, ya, reaksi jaraknya kita gunakan L yang ini karena dia ke MD. Untuk RAH dia ketinggian, maka kita gunakan H karena jaraknya itu dari tumpuan ini kita anggap D-nya di sini asumsinya, karena tingginya itu di sini D. Nah, kita ambil ketinggian H. Sedangkan untuk P2 kita gunakan C dari sini ke sini. Sedangkan P1 itu karena D-nya berada di sini, maka jaraknya kita gunakan jarak B, ya. Jadi ada ukuran jarak dan ada ukuran ketinggian. Itu untuk momen B dia di sini tidak ada gaya yang bekerja, ya, kondisinya maka nilainya sama dengan 0. Dan pun kalau kita hitung dengan aturan main yang ini sama dengan 0 kondisinya. Kemudian ini gambar bidang momennya tadi kita ketahui di MA0, di MF ini MF dia punya nilai, di MC ini MC di sini ada dua kondisi, ada di kolom dan MC berada di balok. Berarti nilainya sama gitu. Misalnya 8 kN di kolom, 4 kN di baloknya, di ujung kolom dan di ujung baloknya ini. Puncaknya itu di ME. ME itu nilainya berarti ini. Nah, ME. Kemudian kita masukkan untuk MD. MD berarti ada ujung balok dan ada ujung kolom. Nilainya sama. Kalau misalnya di sini 6, di ujung balok, di ujung kolomnya 6. Kemudian ditutup B sama dengan 0. Kemudian gaya lintang yang bekerja DAF, ya, A ke F. Berarti P2 nggak diganggu. Yang diganggu cuma RAH. Ya, gaya lintang tanpa ada dikali jarak, gaya tegak lurus bidangnya saja. Berarti gaya tegak lurus bidang AF, ya, itu RAH. RAH kalau kita lihat simbolnya itu berarti kalau ini saya tahan seperti Z, ya, seperti huruf Z. Kalau ini tekan, ini saya tahan, patahnya itu seperti huruf Z, ya kan. Nah, berarti dia positif. Kemudian DFC berarti RAH ada, P2 ada. Nah, berarti tekanan RAH seperti huruf Z, P2 itu kalau saya tahan di sini seperti Z terbalik gitu kan. Seperti Z terbalik. Maka dia negatif. DCE berarti yang bekerja itu hanya RAV karena ini tidak berlaku gaya tegak lurus bidangnya gitu ya. Tidak berlaku gaya tegak lurus bidangnya. Ini hanya berlaku pada DCE RAV. Kemudian untuk DED
Kalau ini tadi DCE, kalau ini saya tekan, ini saya tahan, berarti dia bentuk seperti huruf patahnya seperti huruf Z. Kalau yang ini seperti Z terbalik gitu ya. Karena saya tahan di D, maka positif RAV kurang P1. DDB itu sama dengan 0. Oke, baik. Nah, ini gambar bidang lintangnya. DAF dia punya nilai RAH, dan di DFC akan ditutup oleh nilai P2. Maka ini kemarin 0 nih, bisa dihitung nanti. Kemudian CE, di C nya tadi ada nilai RAV, kemudian di sini ada P perlawanan dari yang bidang vertikal, gaya vertikal itu dari serat positif ke negatif itu biasanya nilai P gitu. Ya. P kemudian ditutup di D, itu biasanya sama dengan nilai RBV, lebih kurang sama dengan RBV ya. Di D sampai B nggak ada. Sekarang gaya normal berarti gaya yang sejajar sejajar bidang, bukan berlawanan bidang, bukan berlawanan, bukan tegak lurus bidang, sejajar serat. Berarti NAC sejajar seratnya, AC sejajar serat, yaitu RAV, berarti tertekan kondisinya negatif. Ini kan menekan nih, datang kemari. Kemudian NCD itu yang berlaku nilai RAH. Ini kan reaksi-reaksi yang bekerja ya, tidak P ya. RAH. Kemudian NBD yaitu yang bekerja RBV, tertekan juga. Kalau RAH kan wilayahnya tadi kita dapat keluar dari serat atau menarik serat bidang ini. Nah, maka ini positif, ini negatif. Gambar seperti ini. Ini negatif dari RAV, RBV negatif, RAH-nya positif. Nah, di sini ada mata. Mata ini saya buat di sini catatannya menggambarkan, merupakan representatif dalam melihat ya. Melihat apa? Melihat arsiran ini apakah kondisi negatif atau positif. Jadi Pak, ini kan arsiran tegak lurus nih, sama dengan ini ya, tergantung kita melihat bidangnya. Nah, model ini mengapa dia tegak lurus ini positif, ini bidangnya, ini tegak lurus namanya. Nah, kalau yang ini mata kita, ini bidangnya, berarti kan tegak lurusnya gimana? Tegak lurusnya harusnya seperti ini gitu. Nah, kalau ini kan sejajar dengan bidang, nah, maka ini nilainya arsirannya arsiran negatif namanya ya. Jadi tergantung kita cara memandang terhadap bidang yang bekerja. Oke, baik. Sekarang kita lihat, jika ini kita lepaskan tadi ya, ini kita lepaskan satu persatu gitu. Ini lepaskan satu bagian komponen, ini satu komponen, ini deh yang bekerja ya, representatif gayanya. Berarti ini RAV dari sini, RAH dari sini, kan ibaratnya ada aksi dan reaksinya gitu. Kemudian ini RAH dari sini, RBV ada RBV dari sini ya, itu kondisinya. Ini contoh soal ya, ini contoh soal, nanti bisa dibaca kondisinya. Nah, udah saya buat. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Oke, terima kasih atas atensi rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita tanyakan melalui jaringan WhatsApp untuk kelas online kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.